Chen Qingyuan menutup matanya dan menyembunyikan semua pikirannya. Lalu, dia melirik pria gemuk yang berjalan mendekat dan berkata dengan nada menghina yang disengaja, mulutmu berminyak. Bisakah kau sedikit lebih elegan? Aku tidak mencari wanita, jadi aku tidak membutuhkannya. Pria gemuk itu sudah lama terbiasa tidak disukai oleh bosnya dan tanggapannya yang acuh tak acuh. Dengan penampilanmu, tidak akan ada yang tertarik padamu. Chen Qingyuan berkata lagi, aku akan membuang 1,8 juta batu roh. Aku penasaran berapa banyak wanita yang bersedia melayaniku. Pria gemuk itu mendengus pelan, dan setelah selesai berbicara, dia menggigit besar kaki ayam di tangannya yang bersinar dengan pesona spiritual. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Qingyuan berjalan menuju meja yang tidak jauh darinya. Ada sebuah meja panjang, dan jumlah orang yang duduk melebihi jumlah yang bisa dihitung dengan 2 tangan. Apa yang kau pikirkan barusan? Pria gemuk itu mengikuti Chen Qingyuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah hening sejenak, Chen Qingyuan berkata, tidak ada. Ketika mereka sampai di meja panjang, semua orang menatap Chen Qingyuan dengan mata penuh rasa hormat. Anggur segar Xiao Liu layak untuk dicicipi. Ayam emas berkepala 2, saya beli dari Big Xianlou. Dagingnya lezat dan rasanya luar biasa. Bos, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan. Katakan saja apa yang kau pikirkan, dan kita bisa menyelesaikannya bersama. Ada apa ini? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Semua orang mengobrol dan suasananya santai dengan tawa. Duduk di kursi utama, Chen Qingyuan memandangi wajah-wajah familiar yang terkubur jauh di dalam hatinya, berpura-pura tenang, dan perlahan-lahan mencicipi anggur. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini palsu, Chen Qingyuan masih memiliki gejolak emosi yang besar dan bersedia tenggelam dan tinggal lebih lama lagi. Kepribadian dan perilaku setiap orang sama persis seperti dalam ingatan. Dan suara yang familiar ini tampaknya menjadi hidup. Arts by Pub Future. Bahkan Chen Qingyuan pun tak mampu menemukan kekurangan dalam ilusi yang begitu realistis. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, yang membuat kesadarannya terus terjaga, ia pasti sudah terperangkap di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Pria paling gemuk di antara hadirin bernama Lin Qilang, pemurni senjata terkuat di zaman kuno, yang telah menciptakan beberapa senjata kuasi kekaisaran tingkat tinggi. Tombak perak yang dimiliki Chen Qingyuan adalah hasil karya Lin Qilang. Pria yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri, dengan sikap bermartabat dan heroik, adalah seorang pendekar pedang. Ia dikenal sebagai Master Pedang Xian Yao, leluhur dari sekolah pedang di Zudongli. Orang pertama di sebelah kiri mengenakan jubah Tao dan dihormati oleh dunia sebagai guru Tao. Orang ketiga di sebelah kiri tampan dan semua orang memanggilnya Xiao Liu. Keahliannya dalam membuat anggur tak tertandingi. Orang keempat di sebelah kiri. Ada pertemuan pada tanggal 1, dan ada 13 orang di desa. Mereka semua adalah teman lama dari masa lalu, membawa kembali kenangan yang telah terkubur jauh di dalam hati Chen Qingyuan. Aku tahu kau palsu, ilusi yang dipadatkan oleh hukum waktu. Tapi aku bersedia bergabung dalam permainan ini, hanya untuk bertemu denganmu beberapa kali lagi. Dalam pertempuran kuno Shen Xiao, selain Chen Qingyuan dan wanita berbaju merah, ada 15 rekan lainnya, yang semuanya merupakan makhluk terkuat pada zaman itu. Untuk melepaskan diri dari belenggu dan menciptakan era baru, mereka tahu bahwa jalan ini adalah perjalanan hidup dan mati, tetapi mereka tidak mundur sama sekali, dan berjalan bersamamu tanpa penyesalan. Berkat bantuan rekan-rekannya, Chen Qingyuan mampu mempertahankan kondisi terbaiknya dan mencapai babak kedua Shen Xiao, meraih hasil gemilang. Meskipun kalah, ia tetap meraih kehormatan dan namanya akan tercatat dalam sejarah. Setelah 3 putaran minum, Fatilin, yang tampak sangat mabuk, berkata, kenapa Suster An belum datang? Di mana dia? Aku tidak tahu. Semua orang saling berpandangan, sedikit bingung. Gemerincing. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki pelan dari halaman depan. Kemudian, seorang wanita berpakaian merah dan berkerudung datang perlahan dan muncul di hadapan semua orang. Wanita ini adalah An Siruo. Melihatnya dalam ingatannya, Chen Qingyuan sedikit tertegun. Saat ini, ia belum mengalami penderitaan yang menyakitkan di zona terlarang Tianyuan, dan wajahnya tidak menunjukkan jejak perubahan yang mendalam. Ia tampak segar dan tak bernuansa duniawi, dengan penampilan bak seorang dewa. Kakaan, Fatilin sangat antusias dan pindah dari kursi kosong, meletakkannya paling dekat dengan Chen Qingyuan. Di mata semua orang, An Siruo selalu bersikap acuh tak acuh dan menyendiri, kecuali saat dia berbicara dan berinteraksi dengan Chen Qingyuan, dia menunjukkan beberapa perbedaan. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa An Siruo memiliki perasaan khusus terhadap Chen Qingyuan. Namun, Chen Qingyuan tulus dan tidak peduli dengan masalah antara pria dan wanita. Di balik layar, kedua saudara itu kerap mendesah. Hari ini sungguh aneh. Chen Qingyuan terus menatap An Siruo, dan sesekali matanya melirik ke arah lain.
Adegan ini dengan cepat diperhatikan oleh semua orang, dan mereka semua memandang Ansiruo, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bos, kenapa kamu melihat Suster An? Fatih Lin mengutarakan pikirannya secara langsung tanpa bertele-tele. Chen Qingyuan tidak menanggapi, dan mengabaikan pandangan dan pikiran orang lain, dia terus menatap keindahan di sampingnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ansiruo dan Chen Qingyuan saling memandang, entah kenapa merasa khawatir, suara mereka terdengar lembut dan halus. Tidak apa-apa, Chen Qingyuan tersenyum tipis, aku hanya ingin lebih sering bertemu denganmu. Ah, ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Ini adalah ilusi yang luar biasa, di mana ekspresi dan gerakan setiap orang seolah-olah hadir dalam diri mereka yang sebenarnya. Jika Chen Qingyuan tidak mempersiapkan diri sebelumnya, ia akan kehilangan kesadaran aslinya dan jatuh ke dalam kondisi mabuk. Bos, apa yang baru saja Anda katakan? Fatih Lin segera berlari ke sisi Chen Qingyuan, tertegun, dan sangat curiga bahwa dia salah dengar. Aku pasti mabuk dan bermimpi. 6 gelas anggur punya efek samping yang kuat. Seorang teman lama menepuk pipinya, matanya kabur dan dia tidak dapat mempercayainya. Apakah saya mabuk, atau bos mulai sadar? Ekspresi setiap orang lebih bervariasi daripada yang lain. Orang yang paling tercengang tentu saja Ansiruo. Ia merasakan tatapan tajam Chen Qingyuan, dan reaksi pertamanya bukanlah terkejut, melainkan bingung. Ia mencengkeram lengan bajunya erat-erat dengan kedua tangan, tampak sedikit gelisah dan gugup. Kakak, kamu mabuk. Ansiruo menurunkan alisnya dan berbicara lembut, tidak berani menatap Chen Qingyuan. Aku benar-benar mabuk. Chen Qingyuan dengan enggan mengalihkan pandangannya, berbalik menghadap teman-teman lamanya, mengambil gelas anggur di meja dan meminumnya sekaligus. Letakkan gelas anggur dan berdiri perlahan. Melihat teman-teman lama ini, Chen Qingyuan, yang telah lama menahan emosinya, akhirnya tak kuasa menahan diri. Matanya berkaca-kaca, tenggorokannya sedikit sakit, dan suaranya serak, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, sungguh suatu berkah bisa bertemu kalian lagi. Ada apa, bos? Aku ingat, si bos itu jago banget nahan minuman keras, kok bisa mabuk banget kali ini? Bos, cepat alirkan energi spiritualmu untuk sadar. Kamu seperti ini, dan aku benar-benar khawatir. Saudara-saudaranya kehilangan minat untuk minum dan berdiri. Ingatan yang kabur menjadi sangat jelas pada saat ini. Aku berjanji padamu, aku tidak akan kalah lagi kali ini. Chen Qingyuan tersenyum dan membuat janji. Bos, kamu baik-baik saja. Semua orang panik dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan teman-teman lama itu. Di bawah tatapan semua orang, Chen Qingyuan perlahan melangkah ke arah Ansiruo. Keduanya sangat dekat, dalam jangkauan. Chen Qingyuan mengenakan pakaian brokat putih, tatapan matanya dalam dan tampak dari dunia lain. Ansiruo mengenakan gaun merah panjang, kulitnya seputih krim, dan ekspresinya dingin. Pada saat ini, Ansiruo yang tengah ditatap Chen Qingyuan dengan sepasang mata membara, mengerutkan kening, hatinya berdebar kencang, dan dia tidak tahu mengapa. Keduanya berdiri, menatap mata satu sama lain. Kakak, ada apa denganmu? Tetap tenang, Ansiruo meletakkan tangannya dengan lembut di bawah dadanya, dengan sikap yang elegan, tatapan khawatir di matanya, dan suara yang menyenangkan seperti alat musik gesek. Chen Qingyuan menatap keindahan di depannya, tidak lagi terkendali, dan matanya berangsur-angsur menjadi lembut. Dengan bunyi, klik, dia melangkah maju sedikit lagi. Sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Chen Qingyuan dengan lembut memeluk Ansiruo. Dengan bunyi, jepret, terdengar suara ujung-ujung pakaian terayun dan bergesekan. Bersandar di pelukan Chen Qingyuan, wajah Ansiruo tiba-tiba memucat, lautan kesadarannya menjadi kosong, dia kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan dia bingung, tertegun. Orang-orang tua yang berdiri di sana tercengang, ekspresi masing-masing lebih dilebih-lebihkan daripada lainnya. Bahkan Dao Jun, dan yang lainnya yang lebih tenang pun tampak tercengang. Mereka tidak pernah menyangka rencana seperti itu akan terjadi. Hal itu sama sekali tidak sesuai dengan gaya bos mereka. Para pahlawan tercengang, tubuh mereka seakan terkekang oleh kekuatan tak kasat mata, tak mampu bergerak. Pikiran mereka kacau, bibir mereka terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Cahaya matahari yang lembut menembus lapisan awan, menyinari semua orang, dan meninggalkan bayangan di tanah. Waktu seakan berhenti sejenak. Menatap wajah Chen Qingyuan, ia melihat ekspresi damai dan hangat, ekspresi yang telah lama dinantikan. Jauh di dalam matanya, ada secercah rasa sakit. Meski aku tahu itu palsu dan itu adalah kekuatan hukum sungai waktu yang panjang, aku enggan mengungkapnya dan bersedia menerimanya. Ada berbagai ekspresi di wajah setiap orang, termasuk keheranan, keterkejutan, kekaguman, dan kegembiraan. Kakak. Setelah beberapa tarikan napas, Ansiruo kembali tersadar. Ia menatap wajah Chen Qingyuan, jantungnya berdebar kencang, dan tiba-tiba alisnya turun.
Meskipun ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya, suara gemetar yang keluar dari bibir merahnya sudah cukup untuk menunjukkan kepanikan batinnya. Di hadapan seluruh saudaranya, ia dipeluk oleh sang kakak. Seorang Siruo bahkan tidak berani memimpikannya plot seperti itu tidak realistis. Semua orang menatap Chen Qingyuan beberapa kali untuk memastikan dia tidak dirasuki. Mereka yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh papan atas, dan jika ada fluktuasi aura yang tidak tepat, mereka pasti akan menyadarinya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan memandangi si cantik dalam pelukannya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Bibirnya menyentuh lembut dahi An Siruo, seringan capung yang menyentuh air. Pada saat itu, semua orang kecuali Chen Qingyuan panik. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan, jauh melebihi ekspresi mereka sebelumnya. Lautan kesadaranku kacau dan aku tidak bisa memahami situasinya. Orang yang paling terkejut tak lain adalah Fatilin. Ia berdiri di sana, matanya hampir melotot, sementara beberapa pertanyaan filosofis muncul di benaknya, siapa aku? Di mana aku? Apakah aku mabuk dan bermimpi? An Siruo bersandar di pelukan Chen Qingyuan, merasakan kehangatan dan kelembutan di dahinya. Tubuhnya yang halus bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Sekalipun aku memiliki ribuan kata, aku tidak dapat menggambarkan perubahan suasana hati An Siruo saat ini. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera menjemputmu. Chen Qingyuan mengerutkan kening dan menatap orang di pelukannya, ingin mengukir wajahnya dalam-dalam ke dalam jiwanya, tak pernah melupakannya. Ia perlahan membuka mulutnya dan berbisik pelan. Kata-kata ini dimaksudkan untuk memberitahu diriku sendiri bahwa aku harus bekerja lebih keras dan berusaha membantu An Siruo melepaskan diri dari belenggunya dalam waktu sesingkat mungkin, meninggalkan Tianyuan, dan memperoleh kebebasan. Hanya dalam ilusi nyata seperti itu Chen Qingyuan berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan memenuhi keinginannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Chen Qingyuan tidak pernah memeluk atau menciumnya. Mereka jelas-jelas orang yang sangat dekat, tetapi mereka tampak sangat berjauhan, selalu menjaga jarak dan tidak dapat saling menyentuh. Setelah selesai berbicara, Chen Qingyuan mengendurkan tangannya, berbalik dan menatap tajam ke arah saudara-saudaranya, dengan senyum di bibirnya yang bercampur dengan berbagai emosi. Kutu, tidak lagi terobsesi dengan tempat ini, Chen Qingyuan perlahan berbalik, mendorong gerbang halaman, dan terus maju. Di meja panjang di tepi danau, semua orang tercengang. An Siruo menatap punggung Chen Qingyuan saat dia berjalan pergi, matanya penuh kasih sayang. Bibirnya yang merah terbuka lalu tertutup, seakan ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Matanya berkedip, pikirannya berpacu. Dia sangat bingung dengan apa yang dikatakan Chen Qingyuan dan tidak tahu apa maksudnya. Dia ingin mengimbangi, tetapi kakinya seakan terikat erat ke tanah, dan dia tidak punya kekuatan untuk bergerak. Bos, tunggu aku. Fatilin tersadar dari linglungnya, membuang anggur dan makanan di tangannya, lalu melangkah lebar dengan tubuh gemuknya, mengikuti dari dekat. Setiap kali ia menginjak tanah, tubuh gemuknya berayun, dan tanah bergetar pelan, memercikkan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang tersisa membeku di tempat, menatap Chen Qingyuan dengan kaget. Pemandangan itu perlahan tertutup kabut dan menjadi kabur. Dia berjalan keluar halaman dan tiba di jalan yang ramai. Ada pendeta yang terbang di atas pedang terbang, pedagang yang menjual segala jenis barang aneh, wanita muda menawan yang menari di udara, serta istana dan paviliun megah yang berdiri di udara. Kemakmuran itu bagaikan mimpi, memabukkan. Chen Qingyuan berjalan melewati kerumunan, melihat kembali pemandangan masa lalu yang familiar, dan merasakan banyak hal. Bos, pelan-pelan. Kenapa kamu begitu cepat? Fatilin menyusulnya sambil mengeluh dengan nada bicaranya. Chen Qingyuan tampak tuli terhadap kata-kata teman lamanya. Ia menatap lurus ke depan dan berjalan cepat. Bos, kamu baru saja memeluk Suster An dan bahkan menciumnya. Ini sungguh luar biasa dan keterlaluan. Apakah kamu takut digoda oleh saudara-saudaramu, sehingga kamu lari setelah berciuman? Katakan sesuatu. Bisakah kamu berhenti bersikap dingin seperti itu? Beri aku jawaban, dan aku janji tidak akan menertawakanmu. Lagi pula, karena kamu begitu berani, tidak ada alasan bagiku untuk menertawakanmu. Aku hanya penasaran kenapa kamu tiba-tiba berubah emosi. Bagaimana rasanya memeluk Suster An? Petik 2. Petik 2. Fatilin terus mengoceh di telingaku, tak henti-hentinya. Meskipun Chen Qingyuan tidak menanggapi, dia tidak merasa terganggu sama sekali. Setelah berjalan entah berapa lama dan melewati pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, Chen Qingyuan akhirnya berhenti dan menoleh ke arah teman lamanya. Ia menyingkirkan tatapan tajam di matanya dan memperlihatkan senyum santai. Fati, terima kasih atas kebersamaanmu selama bertahun-tahun. Aku akan berjalan sendiri untuk sisa perjalanan ini. Apa maksudmu? Apa kau mencoba mengusirku? Fatilin jelas tertegun, lalu dia mengerutkan kening dan mulai bertanya.
Chen Qingyuan tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, perlahan berbalik, menghadap lurus ke depan, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut. Angin bertiup dan kabut datang. Majulah selangkah, bersikaplah tegas. Panggilan Fatilin masih terngiang di telingaku, namun sosoknya tertutup kabut dan segera menghilang dari pandanganku. Pemandangan di hadapanku berangsur-angsur berubah, dan menjadi ibu kota dinasti manusia. Gang-gang Chong Jing penuh dengan atmosfer kehidupan manusia. Meskipun tidak ada energi spiritual yang mengalir, ia masih memiliki pesona dunia. Chen Qingyuan memiliki aura yang luar biasa, bagaikan sosok abadi dalam lukisan. Kedatangannya menarik perhatian banyak manusia, yang dipenuhi rasa kagum, secara otomatis memberi jalan, tak berani menghalangi atau mendekatinya. Mengabaikan tatapan orang lain, Chen Qingyuan berjalan ke pintu sebuah restoran dan berhenti. Sambil menatap papan nama restoran itu, saya merasakan banyak emosi. Gedung Furan. Aku menggumamkannya lirih, dan beberapa kepingan kenangan masa lalu muncul di depan mataku, dari yang samar menjadi jelas, seakan baru terjadi kemarin, jelas dalam pikiranku. Kenangan masa lalu menyatu dengan pemandangan yang terlihat sekarang, memberi saya ilusi menyeberangi sungai waktu yang panjang dan menuju ke masa lalu. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan mencicipi anggurnya? Para pelayan di pintu membungkuk menyambutnya dengan hati-hati, dengan rasa hormat bercampur takut. Mereka hanya memandang Chen Qingyuan sekilas dan merasa bahwa ia sangat mulia, bahkan lebih rendah daripada para pangeran dan bangsawan. Chen Qingyuan melepaskan diri dari belenggu pikiran masa lalu, mengangguk sedikit, dan perlahan berjalan memasuki restoran. Dikelilingi kerumunan orang, ia duduk di kursi elegan di lantai atas dengan pemandangan yang luas. Kedua sisinya diblokir oleh layar agar orang lain tidak bisa mengintip. Ini anggur terbaik di toko kami. Kuharap kau tidak keberatan. Mendengar seorang pemuda yang berwatak luar biasa datang untuk minum, pemilik toko pun datang untuk menjamunya secara pribadi, membawakan anggur dan hidangan terbaik, tidak berani lalai sedikit pun dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Katakan pada pelayan yang berdiri di tangga untuk datang dan melayani. Chen Qingyuan mengajukan permintaan. Baiklah, saya akan melakukannya segera. Meskipun pemilik toko bingung, dia tidak bertanya lebih lanjut dan menjawab dengan cepat. Kemudian, pemilik toko menemui pelayan yang dimaksud dan dengan tegas menginstruksikannya, Anda harus melayani pria ini dengan baik dan jangan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah. Tahu, pelayan itu tampak berusia lebih dari 30 tahun. Ia mengenakan pakaian kasar, kulitnya kasar, dan wajahnya tampak menua. Hati-hati, asal tidak terjadi apa-apa hari ini, aku akan memberimu 2 kali lipat gajimu di akhir bulan. Setelah diberi peringatan, wajar saja jika ia menawarkan sedikit rasa manis. Si penjaga toko menepuk bahu anak laki-laki itu dan memasang ekspresi optimis dan ramah. Jangan membuat tamu terhormat Anda menunggu terlalu lama, ya. Sang penjaga toko mendesak. Setelah itu, pelayan itu datang ke kursi-kursi elegan di lantai pertama dan melihat Chen Qingyuan duduk di sana sambil menyesap anggur. Ia membungkuk dengan ekspresi tenang dan berkata, Tuan, tolong beritahu saya apa yang ingin saya lakukan. Duduk. Chen Qingyuan menunjuk ke kursi kosong di depannya dan berkata kepada pelayan di depannya, saya pernah mengalami ini sebelumnya, tapi tetap saja sangat menarik dan saya merasakan banyak emosi di hati saya. Pelayan itu berdiri diam, menundukkan alisnya dan berkata, saya tidak berani. Apakah ada hal di dunia ini yang tidak berani kamu lakukan? Chen Qingyuan mengangkat sudut mulutnya dan mengatakan sesuatu yang bermakna. Dia secara khusus meminta pelayan ini untuk datang dan melayaninya, yang jelas berarti dialah targetnya. Pelayan itu mengingat-ingat untuk waktu yang lama dan yakin bahwa ia belum pernah melihat Chen Qingyuan. Ia bingung dalam hatinya, tetapi di permukaan ia tetap tenang dan berpura-pura bingung, Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Demi membalas dendam, aku berkelana sendirian ke dunia iblis. Aku membunuh leluhur para iblis, menindas Raja Ular, dan menyapu bersih ratusan suku, tak menyisakan siapapun yang bisa menandingiku. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan menyesap anggurnya dan mendesah pelan. Pelayan itu menatap Chen Qingyuan dan tetap diam. Ia sangat berduka atas kematian rekan taunya, seorang anggota klan iblis yang kuat. Kemudian, ia berlatih keras selama bertahun-tahun dan memasuki dunia iblis dengan pedang di tangan, hanya untuk membalas dendam. Seperti yang diharapkan, dia berhasil menyelesaikan dendamnya. Namun, tanpa kebencian, orang kehilangan tujuan mereka. Tanpa disadari, ia tiba di tempat pertama kali bertemu dengan mendiang rekan taunya. Ia menyatu dengan tanah ini, menjadi pelayan yang tak mencolok, dan menjalani hidupnya dalam keadaan linglung. Kisahmu masih beredar di seluruh dunia. Chen Qingyuan berkata lagi, ini sesuatu yang terjadi di masa lalu. Rasanya seperti kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali perjalanan itu. Pelayan itu tidak lagi berpura-pura bodoh. Matanya tajam, dan aura yang terpancar dari tubuhnya jelas bukan aura makhluk biasa. Suaranya serak, siapa kau?
Chen Qingyuan, seperti Guo Ting, memperkenalkan dirinya dengan nama pemberiannya, Chen Qingyuan. Pelayan itu berpikir lama namun tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Chen Qingyuan, di masa depan, nama ini akan bergema di seluruh dunia. Pelayan itu berkata, sungguh sombong sekali nada bicaranya. Chen Qingyuan, ikuti aku, dan kau akan lihat. Pelayan itu dengan tegas menolak, tidak tertarik. Chen Qingyuan, aku punya teman yang tingkat daunnya tidak lebih rendah darimu. Apakah kamu tertarik bertemu dengannya? Pelayan itu berkata, tidak. Chen Qingyuan, baiklah, saya akan datang lagi lain kali. Berhentilah menggangguku dan menjauhlah. Begitu saya keluar dari restoran, waktu dan ruang berbalik dan lingkungan sekitar berubah. Seiring berjalannya waktu, restoran masa lalu tersebut telah menghilang, dan dinasti yang berdiri di sini telah berganti berkali-kali. Sesekali, tamu terpencil di sini akan mengubah identitasnya dan menjalani kehidupan yang sederhana dan polos, berharap untuk mencapai akhir hidupnya. Tamu itu menjadi seorang petani, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Ratusan tahun telah berlalu sejak terakhir kali, dan ini adalah kunjungan kedua Chen Qingyuan. Di sebuah gubuk beratap jerami di samping ladang, dua orang duduk berhadapan sambil minum anggur campur. Namamu terkenal, begitulah yang kudengar. Meskipun tamu tersebut tinggal menyendiri di sini, tanpa sengaja ia akan mendengar beberapa kejadian yang mengguncang bumi, yang melibatkan Chen Qingyuan. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Chen Qingyuan mengundang lagi. Tidak mau. Begitu melihatnya pertama kali, tamu itu menolaknya tanpa ragu. Sebelum pergi, Chen Qingyuan menghabiskan semua anggur campuran di rumah tamu dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehampaan itu terpelintir dan gambarnya berubah lagi. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan berkunjung untuk ketiga kalinya. Tamu itu tinggal di tepi sungai dan menjadi tukang perahu, mencari nafkah dari sana. Kamu di sini. Melihat Chen Qingyuan datang dari kejauhan, tamu itu tidak terkejut dan menyapanya dengan tenang. Aku baru saja mendapat beberapa pot anggur, aku akan memberimu satu. Chen Qingyuan datang dan duduk selama 1 jam, lalu mengundangnya lagi, tetapi ditolak, jadi dia pergi. Skenario serupa terjadi sebanyak 5 kali. Tamu itu telah mendengar banyak tentang reputasi Chen Qingyuan. Meskipun keduanya hanya bertemu beberapa kali, mereka telah menjadi teman dekat. Suatu hari, Chen Qingyuan datang berkunjung untuk ke-6 kalinya. Kali ini tidak ada undangan, hanya mengobrol. Setelah mengobrol, kami bersiap untuk berangkat. Apakah kamu lupa mengatakan sesuatu? Tamu itu menatap punggung Chen Qingyuan saat dia berbalik dan berbicara. Chen Qingyuan membalikkan badannya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tamu itu bertanya, apakah menurutmu aku tua? Chen Qingyuan, tidak. Pelanggan, kalau begitu, mengapa Anda tidak mengajak saya bergabung kali ini? Chen Qingyuan, jalan di depan adalah perjalanan hidup atau mati. Tamu, jika tidak berbahaya, saya tidak akan pergi. Chen Qingyuan, ada yang salah dengan otakmu. Tamu, memang ada masalah. Jika kau ingin mati, ikuti aku. Tuo, bertahun-tahun yang lalu, sang pendeta sempat berpikir untuk bunuh diri, tetapi ia telah berjanji kepada mendiang pendamping Taonya bahwa ia akan selalu hidup, maka ia bertahan hingga hari ini. Kematian merupakan suatu kelegaan baginya. Terlebih lagi, bisa berbagi sebagian perjalanannya dengan teman-temannya sebelum kematiannya merupakan hal yang sangat beruntung, dan hal ini perlu dijelaskan. Dari orang-orang yang biasa bepergian dengan saya, setengahnya datang ke sini atas inisiatif sendiri, dan setengahnya datang ke sini melalui penipuan dan tipu daya. Karisma Chen Qingyuan meyakinkan para sahabat lama. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu itu jalan buntu, mereka mengikutinya tanpa ragu, hanya untuk membantu Chen Qingyuan melepaskan diri dari belenggu dan mencapai sisi seberang. Dalam ilusi itu, kabut tebal melayang, membubarkan sosok pendekar pedang itu dan meninggalkan Chen Qingyuan berdiri sendirian. Swoosh! Chen Qingyuan tidak terlalu tenggelam dalam pikirannya. Ia menenangkan emosinya, mengangkat tangannya untuk menyingkirkan kabut di depannya, dan terus melangkah maju. Selanjutnya, ia mengunjungi banyak tempat lama dan bertemu banyak teman lama. Aku masih ingat adegan pertemuan pertamaku dengan Fatilin. Pria ini awalnya berdagang artefak Tao palsu, membuatnya tampak asli, lalu menjualnya dengan harga tinggi, dan meraup untung besar. Setiap kali untung, ia akan berganti identitas dan pindah ke tempat lain untuk melakukan hal yang sama. Chen Qingyuan tertipu dan membeli beberapa barang palsu dari Fatilin dari seorang pedagang. Ia pikir ia telah menemukan barang murah, tetapi ia malah dibantai seperti domba gemuk. Awalnya, ia marah dan ingin memberi pelajaran kepada orang yang menipunya. Namun, ia kemudian mengetahui metode Fatilin dan tergerak oleh bakatnya. Orang ini memiliki bakat luar biasa dalam menyempurnakan senjata, tetapi karena latar belakangnya yang sederhana, ia tidak dapat menemukan material berkualitas tinggi untuk digunakan, sehingga ia tidak dapat membuat senjata sungguhan. Ia hanya dapat menggunakan material berkualitas rendah untuk membuat beberapa senjata yang terlihat kuat.
Fatilin sangat waspada, dan Chen Qingyuan membutuhkan banyak upaya untuk menangkapnya. Untuk menaklukkan orang ini, Chen Qing menggunakan ancaman dan bujukan. Dengan kata lain, selama Anda memiliki sesuatu yang dapat dibuat, saya akan mendapatkannya untuk Anda, tidak peduli betapa berharganya bahan tersebut. Sejak saat itu, keduanya telah menjadi sahabat dengan kasih sayang yang mendalam, dan mereka akan selalu bersama dalam suka dan duka. Berkat dukungan Chen Qingyuan, kemampuan Fatilin meningkat pesat, dan ia sesekali membuat terobosan besar. Ia benar-benar monster. Kemudian, Chen Qingyuan bahkan memberi setengah dari senjata kekaisaran klan Kekaisaran Guiyan untuk dipelajari Fatilin dengan saksama, dan dia mendapatkan banyak hal. Selalu ada kuda yang bagus, tetapi sedikit pelatih kuda yang bagus. Prestasi luar biasa Fatilin tak lepas dari bantuan Chen Qingyuan. Oleh karena itu, selama pertempuran Shen Xiao kuno, kemampuan bertarung Fatilin memang lebih lemah daripada yang lain, tetapi ia tetap mengikuti dengan ketat dan menolak untuk bersembunyi apapun yang terjadi. Bos sudah bertindak, bagaimana mungkin aku bersembunyi di belakangnya dan menonton saja? Kalau kita mati bersama. Tak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan sampai pada hari ketika dia pertama kali bertemu Xiao Liu. Saya tertarik dengan aroma anggur itu, jadi saya menghampirinya untuk menanyakannya. Secara kebetulan, kami bertemu dan mulai saling memahami. Peristiwa masa lalu yang tersembunyi dalam hati tidak dihadirkan di depan mata, tetapi dialami kembali. Jika Chen Qingyuan tidak mau, dia bisa mundur dan meninggalkan dunia rahasia ini. Akan tetapi, dia tidak berniat untuk pergi, melainkan menikmati prosesnya. Melawan arus waktu, saya bertemu kembali dengan teman-teman lama. Anda dapat melihat kembali masa lalu dan melihat langsung ke dalam hati Anda. Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Taman bunga persik, anggur bunga persik. Chen Qingyuan duduk di bawah pohon persik, menyesap anggur berkualitas, memandangi lautan awan, lalu mendesah. Apa? Pada saat ini, di antara fragmen ruang dan waktu, Xiao Liu dan Chen Qingyuan baru saja bertemu. Setelah mendengar ini, keraguan muncul di matanya, alisnya sedikit berkerut, dan dia bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Liu yang masih relatif muda di depannya dengan senyum cerah. Jauh di matanya, semburat air muncul, yang segera ia sembunyikan. Tenggelam dalam waktu dan ruang, aku rakus akan kehangatan ini. Sekalipun ini adalah jalan yang mengarah pada bahaya ekstrim, Chen Qingyuan bersedia terlibat di dalamnya dan tidak akan mundur. Ia merujuk pada hati manusia dan membangun gambaran yang sangat nyata tentang tahun-tahun tersebut. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di dunia rahasia, maka hal ini sangat luar biasa. Di sisi lain, Zhao Jianghe tidak tahan dengan tekanan pikirannya dan telah mundur dari alam rahasia. Ada padang pasir tak berujung dan jurang besar dengan kehampaan di atasnya. Wajah Zhao Jianghe menegang, hatinya masih bergetar. Ia teringat kembali bagian paling menyakitkan dari masa lalunya, dan meskipun bertahun-tahun telah berlalu, hatinya masih bergejolak. Ia hampir kehilangan kesadaran, tak berani menyelaminya lebih jauh. Saya harap Yang Mulia dapat kembali dengan selamat. Zhao Jianghe telah menganggap Chen Qingyuan sebagai pohon besar, dan dia harus bergantung padanya secara erat dalam kehidupan ini. Jika Anda tidak bisa mencapai puncak sendirian, Anda harus mengikuti orang yang tepat. Jika beruntung, Anda mungkin bisa melihat sekilas pemandangan dari puncak. Di dunia rahasia dan fantasi, Chen Qingyuan bertemu banyak teman lama, merasakan desahan dan kegembiraan. Saya tidak tahu berapa lama saya tinggal di sana, tetapi pemandangan di depan saya berubah lagi. Sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan suram. Dalam sekejap, Chen Qingyuan tahu di mana tempat ini. Banyak orang yang terkurung dalam kandang besar itu, kebanyakan dari mereka masih muda. Tempat ini adalah hasil karya para kultivator jahat dan telah dibasmi sepenuhnya oleh Chen Qingyuan. Pergilah ke penjara bawah tanah, selamatkan orang-orang tak berdosa ini, dan beritahu orang-orang baik di sekitar untuk mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Di antara mereka ada seorang gadis kecil, kurus kering, yang berlutut di depan Chen Qingyuan sambil mengembik, memohon untuk menjadi tukang reparasi rantai. Matanya tajam dan kecerdasannya jauh melampaui teman-temannya. Chen Qingyuan dulunya dingin dan acuh tak acuh, jadi dia berpikir berulang-ulang sebelum membawanya pergi dan membimbingnya di jalur kultivasi. Dalam ilusi ruang dan waktu, Chen Qingyuan, berpakaian hitam, menatap gadis kecil yang terluka dan sangat lemah itu dengan wajah sedih. Ia dengan lembut membantunya berdiri dan memegang tangan kecilnya yang kotor tanpa sedikit pun rasa jijik. Gadis kecil itu menunjukkan ekspresi tak percaya. Mengapa sang guru abadi yang agung dan perkasa begitu lembut padanya? Apakah ia sedang bermimpi? Kemudian, Chen Qingyuan merawat luka gadis kecil itu dan membelikannya banyak makanan dan pakaian indah.
Keduanya secara bertahap menjadi akrab satu sama lain, mengunjungi pasar, menikmati pemandangan indah, dan menjalani kehidupan yang nyaman. Kakak, kenapa kamu begitu baik padaku? Suatu hari, gadis kecil itu tidak dapat menahan kekhawatirannya lebih lama lagi dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Chen Qingyuan selembut batu giok. Oh, gadis kecil itu tampaknya mengerti. Kudengar ada toko kue baru di North Street. Kamu mau coba? Di kota yang makmur, Chen Qingyuan dan gadis kecil itu tinggal di kamar yang elegan dan telah bersama selama setengah tahun. Bolehkah aku? Gadis kecil itu masih gugup dan matanya tampak malu-malu. Tentu saja kamu bisa. Masih pagi, Chen Qingyuan meraih tangan gadis kecil itu, menariknya keluar ruangan, dan berjalan perlahan menuju jalan utara. Sepanjang perjalanan, gadis kecil itu diam-diam menatap profil Chen Qingyuan, dan tanpa sadar membandingkannya dengan kehidupan sebelumnya. Kini ia begitu bahagia, bagaikan mimpi. Gadis kecil itu berpikir dalam hati, jika ini hanya mimpi, aku harap aku tidak akan pernah bangun lagi. Hari yang begitu hangat belum pernah terjadi dalam kenyataan. Sebenarnya, Chen Qingyuan tidak pernah memegang tangan An Siruo, juga tidak pernah mengajaknya ke pasar. Ia hanya mengajarinya cara berlatih dan cara bertahan hidup di masa sulit. Tanpa mengetahui bahwa itu adalah dunia palsu yang dibangun oleh hukum waktu dan ruang, Chen Qingyuan tetap mencurahkan isi hatinya ke dalamnya untuk menebus penyesalannya dan mengangkat taraf pikirannya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah gadis kecil itu tumbuh dewasa, Chen Qingyuan melangkah maju dengan enggan. Kali ini, ia tidak memegang tangan gadis itu, melainkan memilih untuk melangkah maju sendirian. Kakak, kamu mau pergi kemana? Jauh di dalam hutan bambu, di luar sebuah rumah kecil, seorang gadis bersweter merah tampak gagah. Ia menatap Chen Qingyuan, yang berjalan menuju pintu tanpa berkata apa-apa, dan entah kenapa hatinya menegang. Ia pun berteriak, saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Chen Qingyuan berhenti di jalan kecil di hutan, membelakangi gadis berbaju merah, sekitar 10 kaki jauhnya. Bisakah saya ikut? Gadis berpakaian merah itu berkata dengan nada memohon. Tidak bisa, jawab Chen Qingyuan. Kapan kamu akan kembali? Gadis berbaju merah itu tampak agak sedih. Ia menggigit bibir merahnya pelan, matanya terpaku pada sosok di depannya. Ia merasa cemas yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah mereka tak akan pernah bertemu lagi setelah berpisah hari ini. Chen Qingyuan, saya tidak tahu. Gadis berbaju merah itu terdiam cukup lama, lalu berkata dengan cemas, Kak, aku akan menunggumu di sini. Kamu harus menjaga dirimu dan tetap aman. Chen Qingyuan, tuo. Sambil berbicara, dia melangkah berat dan keluar dari hutan bambu. Angin bertiup dan dedaunan berdesir. Itu semua adalah mimpi besar, tetapi hati Chen Qingyuan sangat sakit, seolah-olah ditusuk oleh banyak jarum perak, yang tidak bisa diabaikan. Pemandangan di sini palsu, orang-orangnya palsu, tetapi perasaannya nyata, tanpa jejak kemunafikan. Gadis, tunggu aku. Ia tidak berani menoleh ke belakang, karena takut melihat gadis berbaju merah dan tidak dapat melangkah maju, sehingga tergoda untuk berlama-lama lebih lama dan semakin jatuh ke dalam perangkapnya. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membebaskanmu dari kandang itu. Saat itu, kita akan bepergian bersama, menikmati pegunungan dan sungai, serta mencicipi anggur berkualitas dan makanan lezat dari seluruh dunia. Saya sangat yakin bahwa keinginan ini dapat terwujud. Kesulitan dan kesulitan yang dihadapi di jalan hanyalah untuk reuni yang lebih dekat. Setiap musibah akan memperdalam kerinduan di hati Chen Qingyuan, dan untaiannya akan menyatu menjadi sungai. Melangkah lebih jauh dan lebih jauh, melangkah lebih cepat dan lebih cepat. Sendirian, saya tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan sepanjang jalan. Dia hanya ingin mencapai ujung jalan ini dan melihat apa sebenarnya yang dapat menyentuh hati orang-orang dan membangun dunia waktu dan ruang yang nyata. Dia melawan arus waktu dan melewati teman-teman lamanya satu demi satu. Ia memiliki keyakinan yang kuat dan tidak pernah terkikis oleh niat jahat dunia ini. Setelah sekian lama, gambaran yang kabur itu perlahan menjadi jelas. Kali ini, ia muncul di sudut kerajaan manusia. Di sudut gelap itu, terdapat tumpukan sampah berbau busuk dan tanahnya dipenuhi cairan kotor bercampur benda-benda tak dikenal. Di tumpukan sampah di pojok, seorang anak laki-laki kurus sedang memunguti barang-barang yang masih berguna baginya. Ia mengenakan pakaian compang camping yang tidak pas di badannya, dan rambutnya berantakan dan kotor. Kebanyakan orang yang lewat melirik ke arah anak laki-laki itu dengan pandangan jijik, dan kadang-kadang ada beberapa pandangan yang menunjukkan rasa iba. Mereka yang baik hati kebanyakan adalah orang-orang miskin. Meskipun mereka merasa kasihan dengan keadaan anak laki-laki itu, mereka tidak mampu menolongnya. Mereka perlahan mengalihkan pandangan dan mendesah dalam hati. Kalau saja ia bisa memetik sesuatu yang berguna bagi hidupnya, anak itu akan memperlihatkan ekspresi gembira, seakan-akan ia masih penuh harapan terhadap dunia, tidak akan mengeluh tentang dunia dan akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup.
Sinar matahari pertama setiap pagi selalu begitu hangat, memenuhi hati orang-orang dengan harapan dan menyapu semua kesulitan dan kelelahan kemarin. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Chen Qingyuan muncul di sudut, menatap anak laki-laki itu dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya sejenak. Perasaan ini sangat aneh. Masa lalu dan masa kini bertabrakan, dua bidang yang seharusnya tidak berpotongan, tetapi bersentuhan karena gejolak waktu dan ruang. Terdengar suara gemerisik. Anak laki-laki kecil itu mengaduk-aduk tempat sampah beberapa kali, mendapatkan beberapa barang, dan merasa puas, siap untuk pergi. Berbalik, anak laki-laki itu melihat Chen Qingyuan berdiri tepat di sampingnya, menatapnya. Senyumnya langsung lenyap, dan ia panik, membungkuk karena takut menyinggung orang penting. Ia ketakutan. Anak laki-laki itu berpikir dalam hati, pria ini sangat tampan, dan pakaiannya sangat indah. Dia pasti berasal dari keluarga kaya di kota. Bagi seorang pengemis kecil yang minim pengalaman, para tuan tanah di kota itu bagaikan surga, begitu jauh hingga tak terjangkau. Ia memeras otak, tetapi hanya itu yang bisa ia pikirkan. Pengemis kecil yang gugup itu berencana untuk menjauh dari Chen Qingyuan dan bersembunyi di sebuah gang sehingga dia bisa merasa sedikit aman. Melihat pengemis kecil itu berbalik dan pergi, Chen Qingyuan tidak menghentikannya, tetapi hanya menatapnya dengan tatapan kosong, matanya merah. Kenangan yang terpendam di lubuk hatiku yang terdalam akhirnya terungkap. Dahulu kala, Chen Qingyuan telah mempersiapkan dirinya secara mental, percaya bahwa ia dapat menghadapi kehidupan yang suram ini. Ia memang telah merelakan masa lalunya, menganggapnya hanya sebagai musibah di jalan kehidupan. Jika ia tidak merelakan, bagaimana mungkin ia mencapai puncak kehidupan sebelumnya? Namun, melepaskan tidak berarti Anda bisa tenang dan tidak peduli sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Qingyuan tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang penderitaan yang dialaminya di masa kecil, termasuk kepada gadis berbaju merah yang paling dekat dengannya. Ditinggalkan oleh orang tuanya, ia beruntung dijemput oleh seorang pengemis tua dan selamat. Beberapa tahun kemudian, pengemis tua itu meninggal karena sakit, dan pengemis muda itu mewarisi satu-satunya harta yang ditinggalkannya, sebuah mangkuk pecah. Keluarga miskin tak mampu membesarkan anak-anak mereka dan terpaksa menelantarkan mereka. Entah kejam atau tak berdaya, kenyataan memang kejam. Pengemis kecil itu berjuang di parit yang bau dan menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 10 tahun, mengandalkan mengemis dan memungut sampah. Anak yatim piatu tidak memiliki identitas, artinya mereka tidak memiliki dokumen, dan tentu saja tidak dapat menemukan pekerjaan. Jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin akan ditangkap oleh keluarga kaya dan dijadikan budak, dan tidak ada yang akan peduli jika mereka mati. Rasa sakit dan kepahitan 10 tahun ini tidak dapat diungkapkan sepenuhnya dalam beberapa kata. Dipandang rendah dan diintimidasi adalah kejadian umum. Dulu aku merasa sangat malu. Chen Qingyuan menatap ke arah pengemis kecil itu pergi, dan riak muncul di hatinya, seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri, dan seolah-olah dia merasa kasihan. Tanpa menggunakan cara apapun, dia tahu di mana pengemis kecil itu akan berakhir. Karena tempat persembunyian pengemis kecil itu tertanam sangat dalam di jiwa Chen Qingyuan dan tidak mungkin untuk melupakannya. Sekalipun kamu menutup mata dan menghalangi kultivasimu, kamu pasti akan dapat menemukannya. Malam itu, di hutan kecil di selatan kota, tanahnya ditutupi rumput liar tebal, setinggi manusia. Jauh di dalam hutan, ada sebatang pohon mati. Setelah membersihkan gulma di samping pohon mati, Anda dapat melihat lubang yang dalam sekitar 2 meter tingginya. Ada tangga kecil sederhana di dalam lubang yang dapat Anda gunakan untuk turun. Jika hujan, kayu mati dapat menghalangi sebagian besar air hujan. Meskipun akan ada air di dalam lubang, lubang tersebut masih dapat dihuni setelah dibersihkan sedikit, jadi ini bukan masalah besar. Chen Qingyuan mengangkat tumpukan rumput kering di tanah, dan tiba-tiba sebuah tongkat kayu menyembul dari kegelapan di dalam lubang. Jelas, pengemis kecil itu menyadari seseorang mendekat dan seluruh tubuhnya dalam posisi defensif. Ia takut, tetapi ia harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Chen Qingyuan mengatakan hal ini kepada pengemis kecil itu, dan juga untuk menghibur dirinya di masa lalu. Pengemis kecil itu bersembunyi di sudut yang gelap, tangannya yang memegang tongkat kayu sedikit gemetar, yang menunjukkan betapa panik dan takutnya dia di dalam. Mengapa saya ketahuan meski saya bersembunyi di sudut terpencil seperti itu? Apakah ada yang mencoba mencuri wilayahku? Apa yang dapat saya lakukan untuk terhindar dari bencana ini? Berbagai pertanyaan muncul di benaknya saat itu, membuat pikiran si pengemis kecil kacau. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan seluruh tubuhnya gemetar dan gugup. Meskipun suara Chen Qingyuan lembut, pengemis kecil itu tidak berani lengah, karena lubang ini adalah satu-satunya yang dimilikinya. Jika ia kehilangannya, ia tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup. Ini beberapa roti daging yang baru saja kubeli.
Ini untukmu. Chen Qingyuan, yang berdiri di tepi lubang, tidak bergerak maju karena takut membuat pengemis kecil itu terlalu gugup. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan mengeluarkan 3 roti daging dari tangannya, membungkusnya dengan selembar kertas bersih, lalu melemparkannya perlahan ke dalam lubang. Dengan bunyi, pop, roti itu jatuh ke tanah. Meskipun terbungkus kardus, pengemis kecil itu mencium aroma daging yang sangat kuat. Ia mengendus, menelan ludah, dan sebagian perhatiannya teralih ke roti daging di kakinya. Rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Setelah kebuntuan singkat, pengemis kecil itu tetap waspada, hasratnya tak mengalahkan rasionalitasnya. Meskipun ia tahu pertahanannya tak berguna dan bahkan agak konyol, mengangkat tongkat di tangannya sedikit menghiburnya. Lagi sibuk apa? Hutan lebat itu gelap gulita di malam hari. Pengemis kecil itu tak bisa melihat orang yang berdiri di luar, dan suaranya terdengar kekanak-kanakan. Aku tidak punya niat jahat padamu. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Roti ini hadiahku. Chen Qingyuan tahu betul betapa waspadanya dirinya sebagai seorang anak di kehidupan sebelumnya, setelah mengalami begitu banyak kesulitan dan tidak mempercayai siapapun. Hanya dengan cara inilah ia bisa mendekatinya secara perlahan. Hadiah. Pengemis kecil di pojok itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Sesekali ia mencium aroma daging, dan mulutnya mengeluarkan air liur tak terkendali. Tanpa sadar ia melirik roti daging di kakinya dan bertanya lagi, apa yang ingin kau ketahui? Silakan bertanya tentang situasi di hutan ini, jawab Chen Qingyuan. Saya seorang pedagang di kota ini. Saya berencana membeli tanah ini dan berbisnis di sana, jadi saya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Mengapa kamu ada di sini larut malam? Pengemis kecil itu tetap waspada. Pada siang hari, ada banyak orang di sekitar. Jika saya datang ke sini untuk menyelidiki, masalah ini akan mudah terbongkar, dan beberapa orang yang tidak berhubungan baik dengan saya pasti akan ikut campur. Chen Qingyuan menjelaskan. Pengemis itu merasa ini masuk akal. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, bagaimana kau bisa menemukanku? Dan bahkan menyiapkan hadiah sebelumnya. Anak ini sungguh tidak main-main, dia sangat waspada. Chen Qingyuan berpikir dalam hati. Kita bertemu siang tadi, dan ku dengar dari beberapa pengemis di kota bahwa kau tinggal di hutan ini, jadi aku sudah menyiapkan hadiah sebelumnya. Kurasa ini takdir. Chen Qingyuan segera menemukan alasan dan berbicara dengan serius. Apakah kalian bertemu siang tadi? Pengemis kecil itu merasa bingung. Chen Qingyuan memberikan lokasi spesifiknya, di sebelah tempat pembuangan sampah. Dengan sedikit rasa ingin tahu, pengemis kecil itu melangkah maju beberapa langkah. Di bawah cahaya bintang yang turun dari langit, ia melihat sosok Chen Qingyuan yang samar-samar. Ia langsung memiliki kesan tentangnya dan sangat terkejut. Ternyata ini adalah pemuda ini. Dan kamu, pengemis kecil itu mundur beberapa langkah dan bersembunyi di kegelapan lagi. Ia menenangkan diri dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Menanggapi hal ini, Chen Qingyuan menanggapi dengan sabar. Setelah mengobrol begitu lama, pengemis kecil itu mempercayai Chen Qingyuan. Ia perlahan meletakkan tongkat kayu di tangannya, mengambil roti isi daging di tanah, dan segera memasukkannya ke mulut. Roti itu masih hangat. Makanlah. Dagingnya harum sekali, sampai-sampai lidahku hampir tertelan ke dalam perutku. Hutan ini tidak besar, dan kadang-kadang beberapa orang miskin datang dan pergi. Pengemis kecil itu memakan roti dagingnya sambil berbicara, menceritakan semua yang diketahuinya. Chen Qingyuan mendengarkan dengan sabar dan menjawab sambil tersenyum, saya mengerti, terima kasih. Sama-sama, kamu bisa pergi sekarang. Setelah menghabiskan roti itu, pengemis kecil itu menelan ludah, mendorong makanan yang tersangkut di tenggorokannya ke perutnya. Sudah lama ia tidak makan sekenyang ini, dan raut wajah puas terpancar di wajahnya. Aku akan pergi sebentar lagi. Chen Qingyuan tahu bahwa berinteraksi dengan pengemis kecil itu tidak boleh terburu-buru, ia perlu melakukannya secara bertahap. Aku punya permintaan. Bisakah kau lebih memperhatikan aktivitas apapun di hutan kecil ini akhir-akhir ini? Sebagai tanda terima kasih, aku akan membawakanmu makanan setiap kali aku datang, oke? Kesepakatan ini bagaikan mimpi bagi pengemis kecil itu. Ia tak percaya dan berkata, benarkah? Tentu saja benar. Kamu sangat mengenal tempat ini. Kuharap kamu bisa membantuku. Nada bicara Chen Qingyuan sangat mengiyakan. Aku berjanji padamu. Pengemis kecil itu memikirkannya dan mengangguk setuju. Ia berpikir, jika orang ini benar-benar ingin berbuat jahat padanya, tak perlu repot-repot. Mungkin mereka memang bertemu secara kebetulan. Baiklah, sampai jumpa lain waktu. Kata Chen Qingyuan. Tunggu, siapa namamu? Pengemis kecil itu bahkan tidak tahu nama orang itu, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan lain kali. Chen Liu. Chen Qingyuan merenung. Aku mengingatnya. Meskipun pengemis kecil itu tidak bisa menulis dua kata ini, ia mengukir pengucapan nama ini di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Kebetulan sekali, nama belakangku juga, Chen. Aku penasaran, apa dia karakter yang sama?
Pengemis kecil itu bergumam lirih. Ketika pengemis tua itu menggendongnya, ada secarik kertas tersangkut di tubuhnya dengan tulisan miring, Chen, yang seharusnya adalah nama keluarganya. Pengemis tua itu dapat mengenali beberapa kata dan menceritakan hal itu kepada pengemis muda sebelum dia meninggal. Dadada, mendengarkan langkah kaki Chen Qingyuan yang semakin menjauh, pengemis kecil yang sepanjang waktu tegang itu akhirnya rileks, berkeringat deras dan merasa ketakutan. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan datang lagi. Dengan menggunakan kata-kata yang telah dipersiapkan, pengemis kecil itu perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya. Sebelum pergi, dia melemparkan bakpao dan pangsit yang dibawanya ke dalam lubang. Beberapa hari kemudian, dia datang membawa makanan untuk menanyakan kabar. Begitu mereka bertemu, kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain. Pengemis kecil itu merasa belum banyak membantu, padahal sudah makan begitu banyak makanan Chen Qingyuan. Ia merasa bersalah dan berkata, aku belum memberikan informasi yang berguna selama ini, jadi aku tidak mau menerima hadiahmu. Chen Qingyuan berkata, ada atau tidaknya informasi penting tergantung pada takdir. Kamu tentu akan dibayar karena bekerja untukku. Pengemis kecil itu sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Seumur hidupnya, ia jarang bertemu orang-orang yang berniat baik. Setelah saling mengenal selama lebih dari sebulan, ini adalah keenam kalinya kedua belah pihak bertemu. Kali ini, Chen Qingyuan membawa ayam panggang dan 2 teko anggur berkualitas. Ada banyak bintang di malam hari. Mau keluar dan melihatnya. Chen Qingyuan duduk di tanah dan mengundang, aku membeli ayam panggang. Baunya enak sekali. Ayo keluar dan makan bersamaku. Ayam panggang. Pengemis kecil itu baru saja mencium aroma yang menggugah selera makannya, dan diam-diam ia bertanya-tanya aroma apa itu. Ketika ia tahu itu ayam panggang, matanya berbinar dan air liurnya menetes. Setelah menghabiskan waktu bersama, pengemis kecil itu sepenuhnya mempercayai Chen Qingyuan. Setelah sedikit ragu, ia memanjat keluar dari lubang. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya tertutup lumpur. Karena takut tidak disukai oleh Chen Qingyuan, dia tidak berani maju dan menundukkan kepalanya, merasa sangat rendah diri. Silakan duduk di sini. Chen Qingyuan menunjuk ke ruang kosong di sampingnya dengan ekspresi senang. Aku kotor. Pengemis kecil itu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Tidak kotor, kata Chen Qingyuan lembut, kemarilah dan duduk. Bagaimana mungkin aku membenci diriku di masa lalu karena kotor? Butuh usaha keras untuk bertahan hidup pada saat itu. Suatu hari, ia jatuh sakit, tidak punya uang untuk berobat, kelaparan, dan kedinginan. Kondisinya memburuk, dan ia pun ambruk di tanah. Tidak ada yang memberinya sedekah, dan ia berada di ambang kematian. Sebelum pingsan, dia secara tidak sengaja mengambil sebuah batu dan menganggapnya terlihat cantik, jadi dia meletakkannya di lengannya. Kemudian, dia tidak dapat menahannya lagi dan jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Saya terbangun secara misterius, dan bukan saja gejala-gejala itu hilang, tetapi saya juga tidak merasa lapar lagi. Setelah mempelajari situasi aneh itu cukup lama, akhirnya dia menyadari bahwa batu itu didapatnya secara tidak sengaja. 1000 mata dalam satu pandangan, penuh emosi yang tak terbatas. Jika bukan karena batu misterius itu, Chen Qingyuan akan meninggal pada malam yang dingin itu, dan serangkaian peristiwa besar tidak akan terjadi, dan sejarah akan ditulis ulang. Pengemis kecil itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memberanikan diri untuk duduk di sebelah Chen Qingyuan. Setelah membuka lapisan luar kertas, pengemis kecil itu melihat seekor ayam panggang utuh, yang membuatnya sangat lapar dan dia terus menelan ludahnya. Namun, tanpa Chen Qingyuan berbicara, pengemis kecil itu tidak berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi hanya menatapnya dengan matanya. Makan. Chen Qingyuan menyadari kegugupan dan pengemis kecil itu, lalu mengulurkan tangannya, merobek kaki ayam dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Pengemis kecil itu tersanjung dan segera berterima kasih. Ia meraih paha ayam itu dengan satu tangan dan menangkapnya dengan tangan lainnya, takut paha itu akan jatuh ke tanah. Mengotori paha ayam itu memang hal kecil, tetapi jika ada potongan daging yang jatuh, akan sangat sia-sia. Cobalah anggur ini dan lihat apakah cocok dengan selera Anda. Chen Qingyuan membuka kendi anggur lainnya dan meletakkannya di sebelah pengemis kecil itu. Kemudian, dia menatap langit berbintang dan tenggelam dalam kenangan mendalam. Pengemis kecil itu mencicipi paha ayam itu seolah-olah itu adalah makanan terlezat di dunia. Meskipun sangat lapar, ia memakannya sedikit demi sedikit, takut menghabiskannya sekaligus, jadi ia sangat berhati-hati. Setelah menggigit dagingnya beberapa kali, aku mengambil sebotol anggur di depanku dan menyesapnya. Rasanya begitu pedas sampai-sampai aku meringis. Awalnya kupikir rasanya kurang enak, tapi lama-lama aku terbiasa dan merasa lumayan. Tuan, Anda adalah orang paling baik yang pernah saya temui. Pengemis kecil itu berbalik dan memandang orang-orang di sekitarnya dan berbicara dari lubuk hatinya. Betapa tidak tahu malunya. Chen Qingyuan tersadar, menatap pengemis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum.
Ah, apa maksudmu, Tuan? Pengemis kecil itu tidak mengerti jawaban ini dan tampak ragu. Tidak ada. Chen Qingyuan tidak bisa menjelaskan. Rasanya aneh bagi diriku di masa lalu untuk memuji diriku saat ini sebagai orang yang baik hati. Tuan, Anda makan juga. Pengemis kecil itu merasa malu memakan ayam sendirian. Oke, Chen Qingyuan mengambil sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya perlahan. Kemudian, ia merobek seluruh bagian kaki ayam lainnya dan meletakkannya di depan pengemis kecil itu. Ini, aku sudah makan paha ayam, tidak perlu. Meskipun pengemis kecil itu ingin sekali mengambilnya, ia menggelengkan kepala dan menolaknya karena sopan santun. Di sini, Chen Qingyuan memaksakan hal itu pada pengemis kecil itu dan tidak menoleransi ketidakpatuhan apapun. Terima kasih, Jizi. Pengemis kecil itu berhenti bersikap sok dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Terima kasih banyak. Setelah terdiam cukup lama, Chen Qingyuan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Tidak sulit, saya tidak melakukan apapun. Pengemis kecil itu berpikir itu adalah kesalahan hutan dan merasa sangat malu. Sebenarnya, Chen Qingyuan tidak sedang membicarakan hal ini. Ia menatap dalam-dalam pada dirinya yang lebih muda, begitu kurus, begitu rendah diri, dan begitu kesepian. Anakku, kamu telah bekerja keras. Di masa-masa tersulit, saya tidak menerima bantuan apapun dari orang lain, tetapi saya hanya bisa bertahan dan berjuang. Kepahitan yang saya rasakan saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Batu itu seperti sinar matahari terhangat di langit, menembus awan tebal dan jatuh ke Chen Qingyuan. Justru karena itulah Chen Qingyuan sangat mementingkan batu ini dan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Apakah kamu punya keinginan? Chen Qingyuan bertanya. Saya, pengemis kecil itu berhenti makan dan tampak ragu untuk berbicara. Kita semua sekarang berteman. Aku tidak akan menertawakanmu. Ayo ngobrol. Chen Qingyuan berkata dengan nada santai. Aku ingin kaya agar bisa makan ayam panggang setiap hari dan tidak perlu lagi menderita kedinginan atau kelaparan. Kalau beruntung, aku bahkan bisa menikahi istri yang cantik. Mendengar kata teman, tubuh pengemis kecil itu sedikit gemetar, dan ia menatap Chen Qingyuan dengan sedikit lebih ramah. Setelah berpikir serius, ia menjawab pertanyaan itu secara langsung. Lihatlah apa yang telah kamu capai. Chen Qingyuan tersenyum. Hei hei, pengemis kecil itu tersenyum polos namun tidak berkata apa-apa. Hiduplah dengan giat, maka keinginanmu akan tercapai. Chen Qingyuan menghiburnya. Ya, meskipun ia tidak tahu seperti apa masa depannya nanti, pengemis kecil itu sangat bahagia hari ini. Itu adalah momen paling bahagia yang pernah ia ingat. Dia makan ayam panggang untuknya, dan perutnya terasa kenyang dan nyaman. Yang terpenting, dia punya teman dan tidak lagi kesepian seperti sebelumnya. Ternyata angin di malam hari juga dapat membawa kehangatan. Keduanya menatap langit berbintang dan mendengarkan kicauan serangga di hutan. Setelah beberapa lama, Chen Qingyuan berbicara dengan lembut, aku harus pergi sekarang. Sudah malam, aku tidak bisa istirahat di sini. Aku harus pergi. Hati-hati di jalan pulang, Xiaozi. Saat-saat bahagia dan hangat selalu berlalu dengan cepat, dan pengemis kecil itu enggan pergi. Nama belakangmu juga Chen, bagaimana kalau aku memberimu nama? Sebelum pergi, Chen Qingyuan menyarankan agar kita mengobrol terlebih dahulu dan mengetahui masalah ini. Ya ampun, kata pengemis kecil itu dengan gembira, apakah ini terlalu merepotkan bagimu? Tidak masalah. Chen Qingyuan mengambil sebatang ranting dan menulis 3 kata di tempat terbuka itu. Xiaozi, aku belum pernah sekolah. Apa kata ini? Pengemis kecil itu menatap 3 kata di tanah dan meminta bantuan. Chen Qingyuan, namamu. Sambil memegang dahan dan menunjuk sambil berbicara, senyum Chen Qingyuan tak terlukiskan, dan tatapan matanya bagaikan langit berbintang yang luas, menyembunyikan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Chen, King, Yuan. Pengemis kecil itu mengulang-ulang 3 kata itu beberapa kali, dan mengukirnya dalam jiwanya. Ketika dia mendongak lagi, anak laki-laki di sampingnya telah tiada. Dunia ini membeku pada saat ini. Di hutan kecil kota fana ini, langit dipenuhi bintang-bintang yang cemerlang, dan hutan hijau yang rimbun menjadi sangat sunyi, tanpa suara serangga. Tubuh pengemis kecil itu membeku di tempat, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia membeku dalam waktu. Di lautan awan, sesosok muncul lalu menghilang. Itu adalah Chen Qingyuan. Dia menatap dunia ini dengan pikiran yang rumit. Aku perlahan menutup mataku, mengingat masa lalu. Secercah kesedihan muncul di antara alisnya, dan rasa pahit melekat di hatinya. Dia pasti memikirkan sesuatu yang menarik, kekhawatiran di wajahnya memudar, sudut bibirnya sedikit melengkung, dan senyumnya hangat. Periode waktu yang telah berlalu itu penuh dengan pasang surut. Meskipun Chen Qingyuan pernah mengingatnya sebelumnya, ingatannya tidak sedalam kali ini. Rasanya seperti ia mengalaminya lagi, seolah baru kemarin, dan sangat jelas serta menyakitkan. Berdiri di antara awan, memejamkan mata dan berpikir mendalam.
Waktu berlalu perlahan, membasahi jiwa Chen Qingyuan, membuatnya terkadang bahagia dan terkadang sedih. Waktu yang lama berlalu di dunia rahasia, dan hanya sekitar 2 jam berlalu di dunia luar. Sambil menatap lurus ke depan, hatiku yang sedikit gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Ruang di sekitarnya mulai hancur, dan retakan menyebar ke segala arah. Chen Qingyuan berada dalam kehampaan yang terfragmentasi. Dari kejauhan, sosoknya terdistorsi dan berubah bentuk, dan wujud aslinya tak terlihat jelas. Untuk waktu yang lama, Chen Qingyuan menyembunyikan kenangan ini jauh di dalam hatinya dan tidak lagi membenamkan dirinya di dalamnya. Dia membuka matanya perlahan, dan pandangan matanya yang dalam menembus ilusi, samar-samar melihat gambar itu. Dia mengulurkan tangan kanannya seolah ingin menyentuh sesuatu. Sementara itu, di hutan bawah, waktu akhirnya berhenti di sini, sunyi tak tertandingi. Seperti seorang pengemis kecil yang terjebak di dinding batu, ia berhasil melepaskan diri dari belenggu waktu dan menerima semacam induksi, lalu tanpa sadar mengangkat tangan kanannya yang penuh dengan kotoran dan bekas luka. Ada lapisan-lapisan kehampaan dan tahun-tahun serta waktu yang panjang yang memisahkan mereka. Telapak tangan masa lalu dan masa kini mulai bergerak mendekat, keduanya mengulurkan jari telunjuk dan dengan hati-hati mengulurkan tangan ke depan. Saat ujung jari semakin dekat, hukum ruang menjadi semakin aneh, rumit, dan mustahil untuk dilihat dengan jelas. Secara tak kasat mata, suatu kekuatan tak dikenal mengembun dan membentuk perlawanan, mencegah fenomena ini terjadi. Pada saat ini, waktu dan ruang menjadi tidak teratur, dan area tempat Chen Qingyuan berada memunculkan banyak pemandangan bersejarah, seperti pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di langit, dan setiap pecahan menghadirkan gambaran yang berbeda. Meskipun ada banyak rintangan, mereka tidak dapat menghentikan keinginan Chen Qingyuan. Berdengung. Setelah puluhan kali tarikan napas, ujung kedua jari telunjuk saling bersentuhan. Saat ini, keabadian, penebusan diri menyembuhkan luka masa kecil. Saat berikutnya, waktu dan ruang runtuh, dan hukum waktu yang kacau balau muncul di mana-mana. Dunia ini benar-benar runtuh, dan energi spiritual yang besar mengalir dari segala arah dan berkumpul menuju Chen Qingyuan, luas dan perkasa, seperti banjir yang mengamuk. Chen Qingyuan menarik tangannya yang terulur, hatinya setenang air, matanya menatap ke depan, dan dia melihat melalui delusi. Lawan arus waktu dan perbaiki kondisi pikiran Anda. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, hambatan di wilayah yang akan dituju pun semakin berkurang. Gemerincing, sejumlah besar energi spiritual melonjak masuk dan menenggelamkan Chen Qingyuan. Dia memejamkan matanya lagi, duduk bersila di kehampaan tempat hukum-hukum bergejolak, menyerap pesona spiritual murni dalam dunia rahasia. Di luar dunia rahasia, di atas gurun, Zhao Jianghe yang pendek terus menatap pintu keluar, tetapi tidak melihat Chen Qingyuan. Ia agak khawatir, mengerutkan kening, dan tidak bisa tenang. Yang mulia telah melalui begitu banyak kesulitan, Anda tidak akan jatuh di tempat ini. Zhao Jianghe sudah menganggap Chen Qingyuan sebagai pemimpinnya dan bertekad untuk mengikutinya. Ia sungguh tidak ingin terjadi kecelakaan, gumamnya dalam hati. Menghitung dengan jari, sudah hampir pukul 3. Semakin lama waktu berlalu, Zhao Jianghe tampak semakin khawatir. Sebuah batu besar seakan melayang di hatinya, membuatnya merasa tidak nyaman. Saya harap semuanya berjalan baik. Tidak ada jalan lain selain berdoa. Lagi pula Zhao Jianghe tidak akan pergi kemanapun, jadi dia hanya menunggu di sini. Bahkan jika butuh beberapa menit, atau bahkan 1000 menit, dia tidak akan pergi selangkah pun. Setelah Anda memutuskan untuk mengikutinya, Anda harus jelas mengenai identitas dan status Anda sendiri. Saat Chen Qingyuan keluar dan melihat Zhao Jianghe menunggu di luar, dia pasti memiliki perasaan baik terhadapnya, yang akan membantu meningkatkan persahabatan antara kedua belah pihak. Di Zhu, daerah terlarang untuk pemakaman. Jauh di dalam area terlarang itu terdapat dataran yang dipenuhi kabut hitam tipis. Wanita dengan rambut bergelombang memiliki riasan yang elegan dan berdiri dengan tenang seperti bunga plum yang bangga di salju, dingin, mulia, dan mandiri. Saya tinggal di sini untuk waktu yang lama dan menggunakan banyak metode. Gadis berambut panjang itu masih tak mampu menjangkau sosok buram di depannya, seolah ia berada di garis waktu yang berbeda. Sekeras apapun ia berusaha, hasilnya tetap sama, sia-sia. Merayu, sebuah seruling giok melayang di sisi kiri wanita berambut panjang itu, sesekali mengeluarkan suara samar-samar. Rahasia yang tersembunyi di zona terlarang Zhang Heng jauh melampaui imajinasi. Melalui hari-hari penjelajahannya, gadis itu semakin yakin akan sifat luar biasa tempat ini. Meskipun tidak ada kemajuan berarti dan dia tampak terjebak di tempat yang sama, dia tetap membuat beberapa penemuan. Sosok yang kabur di depan pastilah jejak kaki yang ditinggalkan oleh seorang bangsawan. Dalam sekejap, dia berhasil menembus berbagai rintangan hukum di area terlarang, menyapu kabut hitam tebal, dan melihat pemandangan di depannya dengan lebih jelas.
Sosok lelaki mulia itu telah lama terukir dalam jiwa gadis berambut panjang itu. Tak peduli berapa tahun telah berlalu, ia tak akan pernah melupakannya. Apa tujuannya datang ke sini? Gadis berambut Han itu berada di kabut hitam, bagaikan mutiara cemerlang, memancarkan cahaya terang. Apakah kamu masih hidup? Gadis berambut panjang itu hanya memikirkan hal itu dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya keras-keras. Jauh di lubuk hatinya, ia rindu bertemu dengannya lagi. Tak ada ikatan romantis, hanya kerinduan belaka. Ia adalah guru sekaligus sahabatnya. Pada levelnya, dia telah lama melihat apa yang disebut cinta. Memanggil. Meskipun sangat sulit untuk mematahkan kekuatan penahan ini, wanita berambut itu tidak menyerah. Setelah berpikir sejenak, ia menyerang lagi. Dengan satu pikiran, seruling giok di sisinya memancarkan jutaan sinar cahaya, melesat ke segala arah saat ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dengan kekuatan gadis berambut itu, seruling giok itu sepenuhnya memperlihatkan ketajaman senjata kekaisaran yang tak tertandingi, merobek kehampaan tak berujung dengan kekuatan dahsyat dan terus-menerus menyerbu ke depan. Namun, tepat saat seruling giok merobek wilayah ini, saat berikutnya aturan area terlarang datang dan memulihkan ruang kacau itu ke keadaan dan kedamaian semula. Masih alur cerita yang sama, tidak ada terobosan. Perempuan berambut gondrong itu berdiri di sana, tanpa ekspresi. Ia sedingin es, hawa dingin yang luar biasa memancar dari tubuhnya. Tenaganya habis, lalu seruling giok itu kembali, mengitari gadis berambut panjang itu beberapa kali sambil menimbulkan suara mendengung. Tepat ketika perempuan berambut panjang itu hendak melanjutkan serangannya, ia menyadari adanya fluktuasi yang tidak biasa di kehampaan di dekatnya. Matanya tiba-tiba berubah, menjadi setajam pisau, cukup untuk menembus jiwa. Terjadi gerakan aneh di kehampaan, dan dia menoleh ke arah Xiao. Melalui jarak yang tak terhitung jumlahnya, wanita berambut putih itu menemukan sosok yang dikenalnya, dengan ekspresi curiga dan sedikit terkejut. Di sudut belakang, seseorang berjalan di tengah kabut hitam. Orang itu tidak lain adalah Dewa Pedang Kuno, Li Jinzu. Tepatnya, tubuh fisik itu milik Li Jinzu, tetapi sulit dikatakan siapa yang mengendalikan kesadarannya. Beberapa hari yang lalu, dalam situasi putus asa, pria berpakaian hitam, Gukong, meminta Li Jinzu untuk menelan sepotong kecil tulang abadi, yang menyebabkan kecelakaan ini. Dia benar-benar datang ke sini. Wanita berambut putih itu sebelumnya telah memperhatikan jejak kaki Li Jinzu, tetapi ia tidak sengaja mencarinya. Saat itu, ia melihat sosok Li Jinzu, dan rasa ingin tahunya tiba-tiba meningkat, dan ia memutuskan untuk maju dan melihatnya. Belum lagi Li Jinzu baru saja bangkit di era ini, bahkan di masa kejayaannya, ia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk masuk jauh ke dalam zona terlarang tulang abadi. Pasti ada rahasia di dalamnya yang perlu diungkap. Suara mendesing. Begitu Anda punya ide, segera wujudkan. Wanita berambut putih itu berbalik menghadap Li Jinzu dan melangkah lebar. Meluncurlah melewati kabut hitam dan lintasi wilayah tanpa batas. Jika ada rintangan, dia akan menggunakan seruling giok untuk membersihkan jalan atau menyingkirkannya dengan jentikan lengan bajunya. Hanya dalam setengah cangkir teh, wanita berambut putih itu mempersempit jarak antara dirinya dan Jin Zhou. Ia melangkah beberapa langkah lagi dan mencapai posisinya. Li Jinzu terus berjalan maju, tatapannya kosong seperti boneka, kesadarannya tertidur lelap. Meskipun gadis berambut putih itu berada tepat di sebelahnya, Li Jinzu tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak dalam kondisi yang tepat. Wanita berambut putih itu menyadari sesuatu yang aneh pada Li Jinzu sekilas, dan sedikit mengernyit, kecurigaannya pun makin kuat. Dekrit. Untuk mencari tahu alasannya, wanita berambut putih itu memutuskan untuk menghalangi jalan Li Jinzu. Dengan ujung jarinya, sebuah penghalang tebal didirikan di depannya, diukir dengan hukum kaisar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa penghalang ini cukup untuk menghentikan banyak kaisar, dan mereka tidak akan dapat melewatinya dalam waktu singkat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Saat Li Jinzu hendak bertabrakan dengan penghalang kaisar, retakan seukuran jari kelingkingnya muncul di antara kedua alisnya, dan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meledak, menyerbu ke arah depan. Terdengar suara-suara keras satu demi satu, dan cahaya berwarna aneh meledak dari tengah alis, langsung menembus penghalang yang menghalangi jalan di depan dan menghancurkannya berkeping-keping. Penghalang itu hancur, dan Li Jinzu terus berjalan, mempertahankan langkahnya, wajahnya pucat dan tanpa perubahan ekspresi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berambut putih itu jarang menunjukkan emosi apapun, tetapi saat ini, dia sangat terkejut dengan perilaku Li Jinzu yang tidak biasa. Kenapa dia jadi begini? Apa sih yang sebenarnya dia alami? Banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benak wanita berambut putih itu, dan dia terus memandangi sosok Li Jinzu tanpa mengalihkan pandangan darinya. Ikuti aku dan lihatlah. Begitu suatu ide muncul, segera laksanakan. Ikuti Li Jinzu dengan saksama dan lihat apa yang terjadi padanya. Wanita berambut putih itu tidak mencoba menghentikannya lagi.
Saat ia mencoba tadi, ia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan mengembun di tubuh Li Jinzu. Kekuatan itu sangat misterius dan tidak boleh diremehkan. Penyadapan secara paksa dapat dengan mudah menimbulkan akibat yang tidak terduga. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Daerah terlarang kuno ini memiliki aturan langit dan buminya sendiri, dan luasnya membentang sejauh mata memandang. Wanita berambut putih itu mengikuti dari dekat, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. 1 jam kemudian, Li Jinzu sedikit mengubah arah. Melihat hal itu, wajah wanita berambut putih itu berubah lagi, dan dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Alasannya sangat sederhana. Arah yang pada akhirnya ingin dituju Li Jinzu justru sosok samar yang terjalin dengan hukum waktu, yang disebut jejak kaki seorang bangsawan. Apakah ada hubungan antara keduanya? Tidak mengherankan jika wanita berambut putih itu punya tebakan seperti itu sungguh suatu kebetulan yang besar. Li Jinzu bagaikan boneka, bidak catur di papan catur, yang tak berdaya. Terlebih lagi, ini bukan bidak catur biasa, energi yang dilepaskannya begitu dahsyat sehingga bahkan perempuan berambut putih itu pun harus menganggapnya serius. Ia cukup terkejut dan tak berani bertindak gegabah. Mengikuti jejak bangsawan itu, wanita berambut putih itu menjadi lebih bersemangat dan mempercepat langkahnya, memutuskan untuk lebih dekat ke Jinzu untuk menghindari kehilangan kesempatan terbaik karena situasi yang tidak terduga. Aku sudah berusaha keras sebelumnya, tapi aku masih belum bisa menembus dunia hukum kuno dan rumit ini. Bisakah aku membantu Li Jinzu saat dia dalam kondisi abnormal? Wanita berambut putih itu sedang berkonsentrasi dan mengharapkan sesuatu. Saat kami perlahan mendekati wilayah yang kacau dan tak berhukum itu, hati kami semakin tegang. Setengah jam kemudian berlalu, dan Li Jinzu, di bawah kendalinya, melangkah ke area itu, dan tidak terpental. Bila diamati lebih dekat, kita akan menemukan bahwa hukum kuno di kedalaman area terlarang itu luput dari perhatian Li Jinzu, sehingga dia bisa melewatinya dengan leluasa. Itu memang ada hubungannya. Setelah memastikan bahwa Li Jinzu tidak menolak hukum dunia ini, wanita berambut putih itu bergegas menghampiri tanpa ragu, berniat mengikuti jejaknya dan masuk lebih dalam ke area terlarang. Huff! Begitu perempuan berambut putih itu melangkah masuk, ia diselimuti oleh hukum kuno. Badai muncul dan mendorongnya keluar. Membuka, menghadapi hukum yang kacau, wanita berambut putih itu merasakan sedikit amarah dan mengerahkan seluruh kekuatan kekaisarannya untuk mengalahkannya. Kekuatan kognisi di area ini sangatlah kuat. Menengok ke masa lalu, gadis berambut putih itu melintasi area terlarang seperti laut ilusi dan tanah kuno, jiwa-jiwa mati seolah-olah ia berada di tempat kosong. Berbeda dengan hari ini, di mana ia terhalang oleh rintangan dan tak bisa bergerak maju. Ledakan. Wanita berambut putih itu telah mencoba berkali-kali sebelumnya dan tahu bahwa cara biasa tidak akan berhasil. Maka, ia menamparkan Li Jinzu, yang perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam gua. Ini bukan untuk menyakitinya, melainkan sebuah metode rahasia khusus. Tertawa. Sebelum kekuatan telapak tangan itu dapat mendarat di Li Jinzu, kekuatan itu dihalangi oleh kekuatan aneh yang mengelilingi tubuhnya. Tampaknya metode rahasia wanita berambut putih itu terhalang, tetapi pada kenyataannya tidak gagal. Sehelai sutra hitam yang memancarkan cahaya aneh yang redup menghubungkan Li Jinzu dan wanita berambut putih itu. Gunakan hukum untuk menyeberang. Wanita berambut putih itu segera menyembunyikan napasnya sendiri, dan dengan bantuan Li Jinzu, dia perlahan melangkah ke area yang dipenuhi hukum-hukum yang kacau. Berdengung. Awalnya, perempuan berambut putih itu bisa merasakan untaian hukum yang tak terhitung jumlahnya bergelantungan di sekujur tubuhnya, siap meletus dengan kekuatan mengerikan kapan saja. Setelah kebuntuan yang panjang, sensasi itu akhirnya menghilang tanpa kerusuhan. Jelas, hukum kuno tidak menemukan sesuatu yang aneh dan menganggap wanita berambut putih itu sebagai bagian dari pasukan Li Jinzu, dan tidak mencegatnya. Selesai. Wanita berambut putih itu gembira, tetapi wajahnya tetap tenang tanpa fluktuasi besar. Untungnya, saya sudah melakukan persiapan yang diperlukan sebelumnya dan tidak terlalu jauh dari Jinzhou. Jika tidak, tingkat keberhasilan metode rahasia ini akan sangat berkurang. Saya tidak menyangka akan memecah kebuntuan dengan cara seperti ini. Hati wanita berambut putih itu dipenuhi riak-riak. Seiring berlalunya bayang-bayang pribadiku yang mulia dan tahun-tahun berlalu, hatiku perlahan-lahan menjadi gelisah, mataku terpaku padanya dan tidak dapat bergerak dengan mudah. Setelah beberapa saat, sosok yang kabur di depan berangsur-angsur menjadi jelas. Menatap lekat-lekat bayangan waktu yang terukir di posisi itu, rasa familiar yang kuat menyelimutinya. Mata perempuan berambut putih itu terus berubah, bibir merahnya membuka dan menutup, dan ia tampak sangat bersemangat. Itu dia, pasti dia. Meskipun kabut hitam mengaburkan pandangannya, wanita berambut putih itu menatap sosok agung yang berdiri gagah di depannya dengan penuh keyakinan. Dengan bantuan hukum khusus Li Jinzu, wanita berambut putih tidak lagi ditolak oleh alam ini.
Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mencapai bagian terdalam dari area terlarang. Kali ini, perempuan berambut putih itu dapat melihat setiap detail sosok itu. Seperti yang ia ingat, sosok itu bertubuh tinggi, berlengan kekar, dan berpunggung misterius nan agung. Pada saat yang sama, Li Jinzu, yang telah menjadi boneka, tiba-tiba berhenti bergerak dan membeku di tempat. Ia dan sosok bangsawan itu berada sangat dekat, hanya 100 kaki jauhnya. Melihat hal itu, wanita berambut putih itu berhenti di tempatnya, wajahnya serius dan matanya terpaku. Ledakan. Saat suara itu terdengar, punggung lelaki bangsawan itu bergetar sedikit, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung dan perlahan menyatu dengan era ini. Perubahan halus seperti itu tidak dapat disembunyikan dari pandangan wanita berambut putih itu. Sosok bangsawan itu, yang muncul dan menghilang, tiba-tiba menyatu dengan pola-pola dao kuno yang rumit dan tak terhitung jumlahnya. Banyak pola dao yang berfluktuasi, bahkan wanita berambut putih itu pun tak dapat memahaminya, semuanya sangat misterius dan penuh misteri. Waktu perlahan berlalu di sela-sela jemariku, dan sosok lelaki mulia itu pun tampak jelas. Perasaan ini seperti tokoh dalam lukisan kuno, merobek gulungan, melompat keluar dari dimensi dunia, dan muncul di depan mata Anda, yang sangat indah. Meskipun perempuan berambut putih itu telah memimpikannya banyak hal aneh dan mengalami banyak kesulitan, ia tetap tidak bisa sepenuhnya tenang saat melihat pemandangan saat ini. Matanya berkilat aneh, dan jantungnya berdebar kencang. Ia sangat terkejut. Bagaimana menjawabnya? Banyak keraguan muncul, memenuhi lautan kesadaran dan memengaruhi keadaan pikiranku. Kemudian, sosok bangsawan yang menjelma itu menggerakkan ujung-ujung jari tangan kirinya sedikit. Meskipun gerakannya sangat kecil, perempuan berambut putih itu tetap menyadarinya. Pupil matanya membesar dan raut wajahnya yang terkejut semakin menjadi-jadi. Apakah ini jejak masa lalu atau orang yang masih hidup? Wanita berambut putih itu tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya tampak terkejut, bibir merahnya terbuka, memperlihatkan gigi putihnya. Menendang, gerakan sang bangsawan perlahan-lahan menjadi lebih besar. Setelah beberapa saat, ia benar-benar menggerakkan kakinya, yang terasa sangat berat. Ia sedikit menoleh ke samping, memutar lehernya, dan ingin melihat ke belakang. Wanita berambut putih itu tanpa sadar melangkah kecil ke depan, mengepalkan tangannya, dan mendongak. Berdengung, bangsawan itu menoleh ke samping dan menatap ke belakang, matanya bertemu dengan mata wanita berambut putih itu. Waktu terasa membeku, dan kenangan masa lalu mengalir deras bagai air pasang, menenggelamkan wanita berambut putih itu, membuatnya terperangkap dalam dan tak mampu melepaskan diri. Wajah yang familiar, mata yang familiar. Aku, akhirnya menemukanmu. Sekalipun ada ribuan kata, mereka tidak dapat menggambarkan sedikit pun perasaan wanita berambut putih itu saat itu. Setelah bertahun-tahun mencari, aku tak meminta apapun selain bertemu denganmu sekali saja. Kau bagaikan angin musim semi yang hangat, berhembus di wajahku, menyembuhkan lukaku dalam sekejap dan menunjukkan jalan kepadaku. Namun kau pergi dengan tergesa-gesa, tak meninggalkan apapun, melayang jauh ke cakrawala. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepadamu. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi obsesi bagi wanita berambut putih. Dia bagaikan bunga teratai salju di puncak gunung es, mulia, anggun, berbeda dengan dunia nyata, dan terpisah dari kesibukan dunia. Pada saat ini, beberapa air mata berkilau muncul di matanya, sudut bibirnya terangkat tanpa sadar, dan senyumnya seindah bunga. Bangsawan itu menoleh dan mengamati sosok serta wajah wanita berambut putih itu. Tatapannya kosong bagai jurang, tanpa kegembiraan maupun kesedihan. Setelah saling berpandangan, bangsawan itu berbalik tanpa melihat lagi. Ledakan. Saat berikutnya, Li Jinzu yang berhenti berjalan, mulai bergerak lagi dan berjalan perlahan menuju bangsawan itu. Wanita berambut putih yang teringat masa lalu itu segera tersadar kembali, wajahnya kembali dingin, dan air mata di matanya pun hilang. Wanita berambut putih itu menatap ke depan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kayu, kayu, kayu. Li Jinzu memalingkan muka dengan mata tak bernyawa, berjalan maju selangkah demi selangkah, gerakannya agak kaku. Tidak lama kemudian, Li Jinzu berjalan ke sisi wanita bangsawan itu, dan keduanya begitu dekat hingga mereka bisa saling bersentuhan. Kemudian, bangsawan itu berbalik menghadap Li Jinzu, menatapnya beberapa detik, lalu melangkah maju. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh bangsawan dan Li Jinzu tampak menyatu menjadi satu. Di wilayah tempat mereka berada, kerusuhan besar meletus. Terdengar ledakan, boom, dan muncul pemandangan aneh runtuhnya penghalang ruang waktu, serta berbagai kejadian mengerikan yang terjadi di zaman kuno. Pandangan wanita berambut putih itu terhalang, dan dia tidak dapat melihat situasi spesifik di depannya. Merobek. Kemudian, perempuan berambut putih itu melepaskan metode yang sangat kuat. Pola kekaisaran kelahirannya berubah menjadi ribuan rantai keteraturan, yang menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai titik pusat, merobek kehampaan dan menyebabkan kekacauan.
Karena wanita berambut putih itu menggunakan sihirnya, hukum dunia ini merasakan kehadiran orang luar dan memadatkan banyak hukum kekuatan yang mengerikan, yang menyerbu ke arah mereka dengan kekuatan besar. Sebelum melancarkan serangannya, perempuan berambut putih itu sudah memikirkan jawabannya. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak langsung terlontar. Ia harus melihat situasi sedalam-dalamnya. Tidak mudah bagiku untuk menemukan keberadaan lelaki terhormat itu, dan aku tidak bisa pergi dalam keadaan bingung lagi. Ledakan. Menghadapi hukum kuno yang datang dari segala arah, wanita berambut putih itu menggunakan formula sihirnya yang hebat untuk menghancurkannya satu per satu. Dia bukan saja tidak mundur, tetapi dia juga melangkah maju, bertekad untuk menyingkirkan semua rintangan di depannya dan mencari tahu kebenaran. Ledakan. Badai yang mengamuk jauh di dalam area terlarang tiba-tiba berhenti dengan suara ledakan. Situasi ini bagaikan badai yang tak terduga, yang tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Fenomena ini sungguh aneh. Hukum tak lagi bergejolak, dan dengan wanita berambut putih yang menggunakan cara yang ampuh, dia secara alami dapat melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Jauh di dalam area terlarang di mana hukum-hukum kuno saling bertentangan, sosok bangsawan itu tidak ada lagi di sana, hanya satu orang yang berdiri di sana. Orang itu adalah Li Jinzu. Sebenarnya, itu adalah tubuh fisik Li Jinzu. Adapun siapa yang menempati kesadaran di dalam tubuh itu, sudah jelas. Kakak, wanita berambut putih itu memiliki jutaan pikiran yang terkumpul jauh di dalam hatinya, dan akhirnya dia meneriakkan satu kata dengan sedikit getaran dalam suaranya. Tubuh Li Jinzu membelakangi wanita berambut putih itu. Ia mengenakan jubah gelap dan memancarkan rasa kesepian yang tak terlukiskan. Mungkin karena teriakan gadis berambut putih itu, tubuh Li Jinzu sedikit gemetar. Namun, dia tidak menoleh ke belakang. Dengan menggunakan fragmen tulang sakral sebagai panduan, ia berjalan menyusuri tubuh itu. Setelah beradaptasi dengan badan ini, Li Jinzu melangkah maju, bermaksud pergi ke ujung area terlarang Zhang Heng untuk menangani masalah tertentu. Satu langkah saja, langit dan bumi berguncang. Satu langkah, dan semuanya mengikuti. Satu langkah menghadirkan pemandangan paling luar biasa dalam sejarah, naga dan burung phoenix merayap, udara ungu membubung ke angkasa, istana-istana kuno tenggelam, dan seterusnya. Berbagai penampakan kuno dan misterius muncul sesaat, lalu hancur satu demi satu saat Li Jinzu mendarat. Akhirnya, hanya sosok semegah gunung raksasa yang tersisa di kehampaan.